Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, ya, selamat bertemu kembali pada mata kuliah Komputer Bisnis 2, ya. Nah, bagi mahasiswa yang sudah mengerjakan ya kegiatan belajarnya dan latihan, ya, latihan terus dalam bentuk tugas. Terima kasih. Mudah-mudahan eh, proses belajar saudara membuat Anda lebih baik dari hari kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini ya, komputer bisnis ya, eh, pertemuan kemarin berarti telah menyelesaikan aplikasi angsuran dengan Excel ya, angsuran jangka pendek dan angsuran jangka panjang. Nah, selanjutnya kita mencoba masuk pada analisis kelayakan bisnis ya. Nah, analisis kelayakan bisnis di sini dilakukan bagi pebisnis ya, baik yang mau mengawali membuka usaha maupun yang sudah sedang berjalan. Nah, kita sebagai mahasiswa ya harus mencoba keduanya ya. Nah, analisis kelayakan bisnis dalam bentuk perencanaan artinya usahanya belum ada, tapi akan dilaksanakan. Nah, sebelum melaksanakan, maka kita harus mengadakan analisis dulu, ya, sebagai gambaran ke depan apakah bisnis kita ini menguntungkan apa tidak. Nah, bagi usaha yang sudah jalan, berarti realnya seperti apa, ya, kemudian dicatat apa saja yang harus dianalisis. Prosesnya sama ya, alat-alat analisisnya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini ya, kita mulai dari 2 rumus dulu ya. Banyak sekali alat-alat analisis yang digunakan ya dalam analisis kelayakan bisnis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mencoba memahami ya dan mempraktekkan 2 alat analisis ya. Yang pertama, payback period dan average rate of return. Nah, biasa disingkat ARR. Nah, jadi ada payback period dan average rate of return ARR. Nah, payback period itu suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan broadsheet atau aliran kas neto atau disebut dengan cash flow. Ini menurut Bambang Rianto. Jadi Bapak Ibu punya dana berapa, misalkan investasinya 30 juta atau 100 juta misalkan. Nah, itu kembalinya berapa bulan gitu atau berapa tahun ya. Nah, pada saat saudara misalkan pemilik modal meminjamkan si A untuk usaha misalkan 100 juta, pasti pertanyaannya yang pertama, mau berapa tahun modal ini dikembalikan? Nah, itu pertanyaan yang simpel sebenarnya ya, tapi kita sebagai mahasiswa, masyarakat belajar tidak hanya menjawab asal, tapi berdasarkan perhitungan, berdasarkan analisis. Nah, analisis yang kita gunakan itu ada 2 ya. Nah, analisis payback period. Nah, jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Nah, jadi setiap tahunnya itu jumlahnya berbeda ya. Kecuali ada kesepakatan. Yang kedua, pengembalian modalnya ini ya setiap tahunnya jumlahnya mau disamakan saja ya. Nah, kedua rumus ini, kedua kasus ini Bapak Ibu kita coba akan mempraktekkan ya.
Kemudian yang kedua, average of return ini merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga ya dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT ya, EAT itu apa? Earning after tax ya atau biasa dalam bahasa Sunda ya laba setelah pajak dengan rata-rata investasi. Nah, ini ada rumusnya ya ARR rata-rata EAT per rata-rata investasi dikali 100%. Nah, kedua rumus ini kita coba mempraktekkan ya. Maaf. Nah, sebelum kita mempraktekkan, Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, nah ini kolom ini selalu saudara perhatikan ya, unjuk kerja atau mempraktekannya. Hitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi A jumlahnya sama setiap tahunnya, B jumlahnya berbeda setiap tahunnya, ya. Kemudian untuk average rate of return, hitung rata-rata pengembalian bunga mesin A dan mesin B. Nah, tugas saudara nanti di akhir pada pertemuan ini, ya saudara harus ya membuat sebuah video bahwa saudara telah mempraktekkan payback period dan average rate of return. Ya, setelah beres, silakan di upload ke YouTube, ya. Kemudian link itu akan dikumpulkan ke grup kembali ya dengan catatan ya berurut ya sesuai dengan absennya. Nah, jadi bagi mahasiswa yang belum paham, ya sekali lagi ini ada buku ya, ada buku eh, yang bisa saudara miliki ya, bisa dibeli ya, bisa juga dibeli, bisa juga yang senang membuka file ya, Bapak sudah kirimkan filenya gitu ya. Tapi ada beberapa mahasiswa yang juga membeli karena pengaruh mungkin di layar kurang ini ya, kurang jelas gitu. Nah, baik Bapak Ibu, ya kita mulai dari payback period. Ya, payback period. Sekali lagi payback period itu ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal ya. Nah, kita lihat detailnya ya. Kita lihat detailnya. Ya, kita lihat di buku dulu ya, di halaman 23 lah mungkin ya. Nah, ini. Nah, di halaman 17. Nah, ya di bukunya di halaman 17. Nah, payback period ya dengan investasi yang jumlahnya ya arus kasnya berbeda setiap tahunnya ya. Nah, jadi berbeda setiap tahunnya itu rumusnya berbeda ya. Nah, ini rumusnya payback period sama dengan N ditambah A dikurang B per C dikurang B kali 1 tahun ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini contoh ya. Pak Dendi berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya adalah, nah ini perkiraan pendapatan ya, cash inflow namanya ya. Nah, perkiraan pendapatan cash inflow. Nah, tapi di sini teman-teman harus mencoba tidak langsung jadi ya, tidak langsung pendapatan, tapi dari mana pendapatan itu. Jadi harus dari awal sekali ya. Nah, dengan cash inflow seperti ini selama 6 tahun ya, selama 6 bulan maksudnya gitu ya. Dengan modal seperti gini, nah berapa tahun kembali modalnya gitu ya. Diperkirakan 3 tahun akan kembali perkiraan. Tapi ini kan harus dihitung ya, harus dihitung. Kemudian rumus yang kedua,
Ya, kalau tadi rencana investasinya itu berbeda, nah bagaimana kalau misalkan, pengembalian ya, pengembalian, modalnya itu kita pingin, flat aja, rata setiap setiap bulan ya, atau setiap tahun ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya rumusnya, payback period, jumlah investment per cash inflow ya. Nah, contoh nih ya, Pak Beni berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap tahunnya sama besar. Nah, jadi setiap tahun soalnya besar yaitu 5 juta. Nah, ini ya. Berapa lama modal Pak Beni dapat kembali? Nah, berapa lama ya? Ya, kita hitungnya di sini 7 tahun kembali modal teh gitu ya. Nah, kalau kita gunakan Excel ya, kalau kita gunakan Excel, nah kita bisa mengetik seperti gini ya. Initial investment, kemudian tahun 1 sampai 9 misalkan ya. Kemudian 5 juta, terus 5 juta. Nah, sekarang karena per tahunnya sama ya. Nah, berapa tahun pengembaliannya? Nah, tadi kita rumusnya gimana? Jumlah modal dibagi 5 kali 1 tahun ya. Jumlah modal C2 ya sama dengan C2 per rata-rata ya. Nah, dapatlah 7 tahun. Gitu ya. Nah, jadi kita di sini menggunakan Excel. Itu ya yang berkaitan dengan payback period. Sekali lagi ya, ulangi payback period itu ada 2 metode ya. Metode ini berdasarkan pengembaliannya ya, berdasarkan pengembaliannya. Ada yang sama setiap bulannya, setiap tahunnya, ada yang berbeda-beda. Nah, gitu ya. Pada kasus ini nanti pada latihan nanti kita berikan kasus yang hitungannya berbeda. Kemudian yang kedua, ARR. Nah, ARR. Average rate of return ya, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga ya. Jadi rata-rata pengembalian bunga. Caranya bagaimana? Dengan membandingkan rata-rata pendapatan bersih setiap bulan ya dibagi dengan rata-rata investasi. Nah, untuk eh, rata-rata pendapatan bersih ya diperoleh dari mana? Total dibagi umur ekonomis. Ya, umur ekonomis sudah tidak lazim lagi atau sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Umur ekonomis itu apa? Umur di mana investasi tersebut atau barang tersebut masih dapat menghasilkan maksimal gitu ya. Nah, maksimal. Kalau sudah tidak ekonomis ya berarti itu sudah apa namanya, kadaluarsa gitu ya. Kemudian rata-rata investasi diperoleh dari mana? Ya investasi dibagi umur ekonomis. Nah, gitu ya. Nah, ini kita contohkan seperti gini ya. PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan mesin A dan mesin B. Ya, perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, metode penyusutan garis lurus ini straight line method ya, sudah di semester-semester yang lalu. Bagaimana rumus ya, bagaimana rumus penyusutan ya. Nah, rumus penyusutan ini nanti kita menggunakan 2 metode ya di Excel itu nanti ya. Nah, eh, di kasus ini kita coba mencari eh, pengembalian modalnya. Nah, pengembalian modalnya berapa tahun, kemudian ARR-nya berapa tahun. Jadi dari kasus ini ya. Nah, ya baik Bapak Ibu kita praktekkan ya. Kita praktekkan di Excel ya. Kita ke Excel. Oke.
Nah, ini ya. Oke. Nah, dari kasus ini ya, kita coba eh, mencari pengembalian modal mesin A berapa tahun, pengembalian mesin B berapa tahun. Kemudian ARR mesin A berapa persen, ARR mesin B berapa persen. Nah, contohnya ya, jadi PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, metode penyusutan garis lurus ini kita bagi dua ya. Bagi dua tergantung pengembalian EAT-nya. Jika EAT-nya sama setiap, nah jika pendapatan earning after tax-nya ini sama setiap tahun, kita asumsikan begitu, maka kita menggunakan SLN, straight line method misalnya ini ya. Kemudian apabila pengembaliannya setiap tahunnya itu berbeda, maka kita menggunakan SYD. Nah, jadi Bapak Ibu ingat ya, metode mana yang Bapak Ibu mau pakai ya. Nah, di sini kita contohkan ya, yang sama dan yang berbeda. Nah, dengan tingkat bunga 15% ya. Tingkat bunga ini disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi tingkat bunga bank ya. Kalau yang belum tahu tingkat bunga bank tinggal ke BI ya. Tinggal lihat di website BI tingkat bunga bank berapa. Rentangnya itu yang diberikan itu dari 5% sampai berapa persen ya. Makanya Bapak Ibu kalau perhitungan-perhitungan gini setiap bank pasti berbeda. Nah, tapi dia masih ada di rentang yang disepakati oleh pemerintah. Oke, dari kasus ini kita coba mencari apa tadi? Ya, payback period dan average ya, average rate of return. Nah, dari kasus ini ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan kasus yang berbeda ya. Gitu. Nah, sekarang kita mulai dengan payback period. Nah, payback period tadi ya, kita mau menggunakan nah, kita mencontohkan yang EAT-nya sama dan EAT-nya yang berbeda. Nah, gitu ya. EAT-nya sama dan EAT-nya yang berbeda. Nah, pada kasus ini mesin A investasinya 28 juta, mesin B 32 juta. Umur ekonomi sama-sama 6 tahun. Mesin A begitu 6 tahun tidak ada harganya, tapi yang mesin B ada, masih punya harga ya. 5 juta lumayan. Nah, dari kasus ini ya, saudara akan misalkan dengan analisis payback period dan ARR mau milih mesin yang mana gitu ya. Kalau dilihat dari data nih. Saudara mau milih yang mana? Nah, tentunya untuk memilih itu kita butuh sebuah perhitungan. Jadi tidak asal berdasarkan perasaan, ya. Nah, tapi berdasarkan perhitungan. Nah, baik Bapak Ibu ya rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Nah, kalau kita menghitung payback period, ya kalau di buku memang sudah langsung ada cash flow-nya. Ya, kalau kasus ini ya kita cari dulu cash flow-nya. Gitu ya, kita cari dulu cash flow-nya. Nah, bagaimana mencari cash flow? Ya, bagaimana mencari cash flow? Nah, itu di beberapa referensi ya. Ingat Bapak menggunakan buku Bambang Rianto ya Bambang Rianto dan buku ini ya. Nah, buku ini yang sudah yang Bapak referensikan. Nah, kemudian eh ini hanya sampai 6 tahun ya. Nah, gitu. Nah, dari kasus ini coba kita bagaimana keputusan ya saudara mau pilih A, proyek A atau proyek B. Nah, maka tugas kita selanjutnya adalah menyusun cash flow. Gitu ya.
Nah, untuk menyusun cash flow, Bapak dan Ibu, kita menyusun tabel yang efektif, efisien, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kita buat seindah mungkin, serapi mungkin ya. Mesin A, mesin B ya. Mesin A tadi 28 juta, mesin B 32 juta. Nah, kemudian yang akan kita cari ini adalah cash flow. Cash flow ya. Cash flow-nya dan payback period-nya ya, dan payback period-nya. Nah, gitu ya. Nah, jadi cash flow itu di buku, di beberapa referensi diperoleh dari earning after tax ditambah dengan depresiasi ya. Earning after tax ditambah dengan depresiasi. Oke. Ini saya mulai ya. Nah, ini. Saya mulai kita mulai di sini. Ya. Nah, jadi sudah dibikin dulu tabelnya ya, buat dulu tabelnya yang bagus rapi. Kemudian ini kita kasih angka di sini. Jadi tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ke-6 ini jangan diketik ya, tapi kita gunakan rumus sama dengan 8 juta C4, kemudian kita kunci F4 gitu ya. Kemudian enter. Kemudian kita tarik sebelah sini. Nah, gitu ya. Kemudian depresiasi. Nah, depresiasi tadi menggunakan apa? Kalau mesin A, ya, menggunakan mesin A itu SLN. Ya, mengapa? Karena EAT-nya sama ya. Nah, sama dengan SLN kurung buka. SLN. Nah, biaya investasinya berapa? Ini ya. Karena rumus ini akan kita tarik, kita kunci F4. Kemudian titik koma. Selfie itu nilai sisa ya, 0. Tadi nggak ada nilai sisa ya. Kemudian live-nya itu tadi 6. Ya. Tutup, enter. Nah, kalau awalnya pasti seperti ini ya. Nah, ya ini penampilan yang sangat jelek. Ya, kita tarik saja dulu ini ya. Ya. Ini bisa juga kita double klik gitu ya. Klik-klik. Nah, tapi kelewat sini ya. Jadi kita tarik saja. Kemudian kita klik koma. Nah, gitu ya. Udah kita dapat depresiasinya ya per tahun ya. Nah, ini depresiasinya per tahun. Kalau mau dapat per bulanan ya misalkan bulan tinggal bagi 12 ya gitu ya. Oke, kemudian cash inflow-nya ya berarti sama dengan ya EAT ditambah dengan depresiasi. Nah, dapatlah ya 12 juta 666. Kemudian kita tarik ya. Kemudian rata-ratanya ya, rata-rata itu kita gunakan average. Kita blok gitu ya. Kemudian kita klik average. Nah, gitu ya rata-ratanya seperti itu. Oke, sudah dapat datanya seperti itu ya. Kalau kita lihat hasilnya tuh sama ya. Sama. Nah, sekarang untuk mencari pengembalian modal tadi rumusnya gimana? Ya yang EAT-nya sama ya. Yang EAT-nya sama. Tadi rumusnya gimana? Nah, sama dengan ya cash ya atau initial investment ya. Initial investment ya ini ya investment dibagi dengan rata-rata. Nah, gitu ya, rata-rata. Enter. Tuh, ya. Kalau normalnya itu seperti ini, ya. Nah, ingat tinggal klik koma. Gitu ya. Setelah klik koma, karena jenis datanya real itu harus ada real itu bentuknya desimal, ya. Jadi 2 angka desimal, 2 angka di belakang koma.
Kemudian kita klik nih ya. Ya. 1, 2. Jadi ini kita cara membacanya mungkin ya 2 tahun 2 bulan gitu ya. 2 tahun 2 bulan. Gitu ya. 2 tahun 2 bulan. Nah, itulah cara menghitung pengembalian modal untuk mesin A. Nah, sekarang mesin B. Mesin B kita lihat EAT-nya itu berbeda setiap bulan ya, berbeda. Ya, berbeda setiap bulan. Nah, cara menghitung depresiasinya, rumusnya kalau tadi menggunakan SLN, yang ini menggunakan SYD. Nah, S sama dengan SYD. Nah, ya. Cost jumlahnya berapa? Karena ini mau ditarik nanti dikunci F4, titik koma, nilai sisa. Ya, nilai sisa tadi kan di soal itu nilai sisanya 5 juta ya. Nilai sisanya 5 juta. Ya. Nah, nilai sisanya berapa? 5 juta. 5 juta kita tulisnya 5E6. Gitu ya, nulisnya ya. 5E6. 6 itu adalah jumlah nolnya ya. Titik koma, live-nya tadi 6 ya. Umur ekonomisnya 6 gitu ya. Titik koma per periode itu periode per tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi depresinya beda-beda tiap tahun ya. Kita klik ini. Gitu ya. Jadi ini kita bisa juga mengetik G4. Tapi tidak Bapak sarankan, tinggal klik saja ya. Kurung tutup, enter. Nah, jadi G4 tidak dikunci. Kalau dikunci dia tidak, pada saat kita tarik tidak pindah ke baris 2, baris 3 dan 4 seterusnya ya. Enter. Tuh ya. Kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, jadi pengembalian penyusutannya seperti ini penyusutannya ya. Jadi ini bukan rumus Bapak ya, ini rumus internasional ya. Rumus internasional. Nah, jadi tahun pertama dengan laba bersih 9 juta ya, depresiasinya 7 juta, maka cash inflow-nya berapa? Nah, ini kita tambahin. Tuh ya. Kita tambahkan EAT ditambah dengan depresiasi. Nah, dapatlah 16 juta tahun pertama cash flow-nya ya. Ini juga kita tinggal tarik. Oke, kalau kita lihat hasilnya sama 9 ya. Sama 9 juta 5838. Nah, tuh ya. Kalau rata-rata tadi ya tinggal di blok saja, kemudian klik panah di auto sum, kemudian pilih average. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung payback period? Nah, kalau tadi menggunakan rumus, sekarang kita menggunakan Excel. Cara menghitungnya kita buat seperti gini ya. Investasi awal 32 juta yang ini ya. Cash inflow tahun ke-1 berapa ya? Yang ini ya kan? Cash inflow. Nah, ini kita ambil sama dengan 16 juta, enter. Cash flow tahun kedua sama dengan klik 13 juta, enter. Gitu ya. Gitu ya caranya ya. Nah, ini kita invest belum kembali ya 32 juta awalnya, tahun pertama 16 juta, berarti sisa berapa? Kita tinggal kurangkan 32 juta dikurangi dengan 16, enter. Oke, berarti kan tinggal 15 juta ya. Nah, kemudian cash inflow tahun kedua sama dengan ambil yang tahun kedua, enter. Nah, jadi sampai min ini ya. Kemudian investasi yang belum kembali kan yang ini tadi ya 15 juta sama dengan
invest yang belum kembali dikurangi dengan cash flow tahun ketiga. Nah, berarti tinggal 1 juta ya, masih plus kan? Masih plus. Tuh, ya 1 juta masih plus. Berarti kita lanjutkan perhitungan tahun yang ketiga. Cash inflow tahun ketiga berapa? 11 juta. Nah, sekarang sama dengan cash flow ini belum kembali dikurangi dengan cash flow tahun ketiga. Nah, hasilnya minus. Tuh ya, hasilnya minus. 9.785 ya. Tuh, 85. Nah, sekarang kita di sini kelebihan bulan ya. Kita mau menghitung kelebihan, ini kan kelebihan ya. Di tahun ketiga itu terjadi kelebihan. Nah, kelebihannya ini kita konversi jadi berapa bulan? Ya, jadi caranya ini ya, yang minus dijadikan plus jadi min di sini ya. Min kelebihan angka di kelebihan dari investasi tersebut dibagi dengan cash inflow-nya di tahun itu, gitu ya. Nah, kurung tutup sini ya. Coba ya dikali 12. Nah, dapatlah ya, jadi kelebihan bulan itu 10,54 ya. 10,40. Jadi kalau ini 1 tahun ini 12 bulan, ini 12 bulan. Nah, ini berarti berapa bulan? Berarti 12 dikurangi 10,54. Gitu ya. Nah, sudah bisa dihitung ya. Sudah bisa dihitung. Berarti untuk mendapatkan periode ini berarti rumusnya gimana? Ya. Nah, kalau kita lihat ini rumusnya seperti gini ya. Nih. 36. Nah, 36 ini dari mana? 36. 36 itu dia jumlah bulan dalam 3 tahun karena ini 3 tahun ya. 12, 12, 12 jadi 36. 36 dikurangi kelebihan ini dibagi 12. Gitu ya. Nah, tuh coba ya. Sama dengan kurung buka 36 dikurangi ya kelebihan ini gitu ya. Nah, dibagi 12 gitu ya. Tuh, dapatlah. Tuh ya. Dapatlah 2 tahun 12 bulan. Nah, jadi kalau kita tanyakan pengembalian modal mesin A dan mesin B, nah gitu ya. Mesin A dan mesin B, mana yang lebih cepat? Nah, gitu ya. Ternyata mesin B. Nah, tapi belum tentu kita pilih mesin B karena masih ada analisis yang lain ya, analisis yang lain. Kita coba yang perhitungan yang kedua ya, average. Nah, average of return. Nah, average of return tabelnya sama ya. Tabelnya sama nih. Ya, tabelnya sama ya. Nah, sekarang kita menghitungnya ya, sama dengan ini sama ya, kita enter, kita tarik. Kemudian tadi kita ulangi kembali. Nah, depresiasinya sama karena sudah tadi kita hitung, boleh nggak saya ambil dari sini? Nah, tinggal kita klik sini ya, PP, ambil ini ya, enter. Gitu ya. Kemudian cash flow-nya juga, ya ini kita tinggal tarik. Nah, cash flow tadi gimana? Sama dengan EAT ditambah dengan depresiasi. Enter. Oke, tarik. Ini rata-ratanya sama, gitu ya. Kemudian ini kita ambil saja ya di sheet payback periods. Ini ya, enter. Kemudian kita tarik lagi. Cash inflow-nya
Cash flow-nya gimana? EAT ditambah dengan depresiasi, enter. Kemudian kita tarik lagi. Rata-ratanya tinggal kita blok, kemudian average. Nah, nah kita menghitung rata-rata investasi. Nah, rata-rata investasi tadi gimana? Rata-rata investasi, ya, rata-rata investasi. Investasi dibagi umur ekonomis. Ya, rata-rata investasi itu, ya, rata-rata investasi dibagi umur ekonomis. Ya. Nah, ini ya, rata-rata investasi, ya, dibagi umur ekonomis. Itu ya, yang ini tadi ya. Nih. Tuh. Nah, jadi di sini kita harus menghitung dua tadi ya. Nah, ini. Rata-rata investasi ya. Ini kita kopikan dulu ya supaya ini sama ya. Ini kita hapus dulu biar ini. Nah, kita cari dulu rata-rata investasi tadi ya. Nah, rata-rata investasi ini kan tadi ya. Nih. Rata-rata investasi ya, E2. Nah, ini ya. Dibagi dengan tahun ya, umur ekonomisnya. Gitu ya. Oke. Rata-rata investasi ya. Nah, investasi dibagi umur ekonomis ya. Investasi dibagi umur ekonomis. Nah, ini maaf ini salah ya. Nah, investasi dibagi umur ekonomis ini ya. Sama dengan investasi dibagi dengan umur ekonomis paling itu 6 tahun. Nah, gitu ya. Nah, kemudian rata-rata EAT dibagi umur ekonomis. Nah, rata-rata EAT ya. Nah, tuh C10 ya, rata-rata EAT dibagi umur ekonomis. Nih. Nih sama dengan rata-rata EAT ini ya dibagi dengan umur ekonomis. Coba kita lihat. Oh, ini jumlahnya tadi ya, bukan ini total ya, bukan rata-rata. Maaf. Ini bukan tapi total di sini ya. Total. Ini kalau total berarti kita klik ini ya. Enter. 48 juta. Nah, gitu ya. Totalnya kemudian tarik ke sini. Ini juga kalau sama tinggal copy saja yang ini, Ctrl C, bawa ke sini, enter. Tuh ya, ini double klik biar pagarnya hilang. Oke. Oke. Nah, sekarang yang mesin B ya. Nah, ini tadi ya. Nah, umur ini 32 juta dibagi dengan umur ekonomis. Tuh. Kemudian rata-rata EAT sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan umur ekonomis. Nah, average of return-nya sesuai dengan di buku kita tadi ya, rumusnya bagaimana? Rata-rata EAT per rata-rata investasi ya. Nah, rata-rata EAT ini tadi ya nih.
Nih, rata-rata EAT per umur ekonomis. Nah, gitu ya. Sama dengan ini dibagi umur ekonomis. Nah, tampilannya seperti ini generalnya ya. Nah, seperti gitu. Jadikan persen, kalau rata-rata itu persen ya. Nah, untuk average ini persen ya. Jadi kita tinggal klik persen. Ini pembulatan ya, 2 digit, ingat 2 digit ya. Ini diklik tek tek gitu. Kalau sudah menemukan satu, yang ini nggak usah dihitung, tinggal kopikan. Klik dulu nih ya, klik Ctrl C ke sini ya, ke sini enter. Tuh. 95%. Nah, jadi kalau menggunakan earning after tax ya, pengembalian investasinya ARR lebih besar daripada mesin B. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini kita pilih yang mana? Pilih yang kita pilih yang persennya besar. Nah, jadi sekarang sudah ada 2 alat payback period menggunakan perhitungan pengembalian modal, ini lebih cepat mengembalikannya adalah mesin B, sementara menggunakan AER paling besar adalah A, mesin A. Nah, sekarang posisinya berimbang satu-satu ya. Jadi kita belum bisa memilih apa mesin A atau mesin B. Maka di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung menggunakan rumus-rumus yang lain. Nah, gitu ya. Nah, dari rumus-rumus yang itu, misalkan dari 5, mana nanti yang lebih dominan ya. Nah, yang dominan itulah yang akan kita pilih. Gitu ya. Nah, gitulah cara menghitung payback period dan average of return ya. Ya, sekali lagi payback period itu ya berapa tahun, berapa waktu yang digunakan untuk mengembalikan modal ya. Sementara ARR ya, cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba EAT dengan rata-rata investasi ya. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya ya, kita sudah menghitung rata-rata pengembalian investasi, mesin A, mesin B, kemudian payback period ya, tahunnya sama dan yang berbeda. Nah, selanjutnya teman-teman atau rekan mahasiswa silakan mempraktekkan ya. Silakan belajar apa yang saudara praktekkan baik period maupun average of return. Ya, silakan videonya dikirimkan di grup. Saja ya, pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan buka kembali bukunya ya. Ada di buku di mulai halaman 17 dan seterusnya. Itu saja pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat, selamat berlatih, ya tetap semangat, tetap ikhlas dalam belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.